seekor ikan badut yang menyeberangi samudera demi anaknya. Kedengarannya seperti kisah pahlawan kan? Tapi, gimana kalau seluruh perjalanan ini hanyalah halusinasi trauma, skandal biologi yang menjijikkan, dan kisah seorang gadis kecil yang depresi? Malam ini, kita bakal bongkar sisi gelap Finding Nemo yang Disney sembunyikan rapat-rapat. Siapkan mental kalian karena setelah nonton ini, kalian gak akan pernah melihat Nemo dengan cara yang sama lagi. 1. Teori nama Nemo. Mari kita mulai dengan fakta yang paling menyesakan. Pernahkah kalian tahu arti nama Nemo dalam bahasa Latin? Artinya adalah tidak ada. Di awal film, kita melihat serangan barakuda yang mengerikan. Teori gelap menyebutkan bahwa tidak ada satupun telur yang selamat. Marlin kehilangan seluruh keluarganya hari itu. Sosok Nemo hanyalah ciptaan otak Marlin yang hancur karena trauma. Judul film ini Finding Nemo. Secara harfiah berarti mencari sesuatu yang tidak pernah ada. 2. 5 tahap kesedihan Marlin. Perjalanan Marlin melintasi samudera sebenarnya adalah metafora dari 5 tahap kesedihan dalam psikologi. Yakni tahap pertama ada penyangkalan, denial. Marlin menciptakan Nemo agar tidak merasa sendirian. Yang kedua ada kemarahan. Dia membentak Nemo tepat sebelum hilang. Tahap ketiga ada tawar-menawar. Dia melakukan perjalanan berbahaya demi mendapatkan anaknya kembali. Yang keempat ada depresi. Saat dia mengira Nemo mati di kantor dokter gigi, dia menyerah total. Dan yang terakhir ada penerimaan. Di akhir film, Marlin akhirnya bisa membiarkan Nemo pergi, artinya dia mulai merelakan kematian keluarganya. 3. Perubahan kelamin Marlin. Mari kita bicara soal sains. Di dunia nyata, ikan badut adalah makhluk hermafrodit protandri, yakni semuanya lahir jantan, dan yang paling dominan akan berubah menjadi betina jika sang ratu mati. Secara biologis, setelah koral mati, Marlin seharusnya berubah menjadi betina. Dan karena Nemo adalah satu-satunya jantan yang tersisa, secara insting alam, Marlin akan kawin dengan anaknya sendiri demi melanjutkan keturunan. Petualangan mencari Nemo sebenarnya adalah insting liar untuk mencari pasangan masa depan. Sangat jauh dari kesan film anak-anak, bukan? 4. Tragedi Darla. Lalu ada Darla, gadis berkawat gigi yang kita anggap sebagai monster. Ada teori menyebutkan kalau Darla sebenarnya adalah penyayang binatang yang depresi. Dia sangat kesepian dan ingin memiliki teman, tapi sifatnya yang kasar dan tidak tahu cara memegang ikan tanpa sengaja membunuh mereka satu persatu. Foto-foto ikan mati yang dia simpan sebenarnya adalah monumen duka dari kegagalannya. Darla bukanlah penjahat. Dia hanyalah anak kecil yang hancur karena dia membunuh hal yang paling dia cintai. Jadi, apakah Finding Nemo adalah kisah tentang kasih sayang atau drama psikologis dan biologis yang sangat kelam? Dari nama yang berarti kosong hingga insting perkawinan yang aneh, laut ternyata menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kalau menurut kalian, mana teori yang paling masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah misteri kartun lainnya. Sampai jumpa.